Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Andes Ferdinand Kalesaran, MSI, dosen tetap pada program studi psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu unsur pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UK-TPT Smart Cerdos tahun 2023. Mata kuliah yang saya ampu di program studi psikologi adalah psikologi umum, psikologi kepribadian, dan psikologi perkembangan. Saat ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu tersebut, yaitu mata kuliah psikologi umum, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu psikologi umum 1 dan psikologi umum 2. Sesuai jadwal mata kuliah tahun ajaran genap 2022-2023, saat ini adalah psikologi umum 2 yang disajikan di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dapat dikontrak setelah mahasiswa lulus dalam mata kuliah psikologi umum 1. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah Student Centered Learning atau disingkat SCL dengan memenuhi komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan penyampaian bahan tayang seperti PPT, modul, dan atau buku referensi, baik secara luring, tatap muka langsung, maupun secara daring, online dengan video conference, ataupun melalui WA Group. Interaktif dilakukan melalui diskusi dengan metode daring atau online lainnya seperti WA dan Line, atau video conference, ataupun diskusi di dalam kelas tatap muka secara langsung. Sedangkan assessment dilakukan melalui tugas assignment, baik perorangan, tugas diskusi kelompok, tugas atau diskusi kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Deskripsi singkat mata kuliah yaitu capaian pembelajaran. A. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Mata kuliah ini merupakan komponen mata kuliah keahlian khusus dan sebagai dasar serta prasyarat untuk mengikuti mata kuliah psikologi selanjutnya. Setelah pembelajaran, maka mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. B. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan setelah lulus mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi dalam memahami 1. Prinsip-prinsip dasar motivasi dan emosi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dasar penilaian kemampuan mental dan macam-macam tes psikologi. 3. Teori dan penilaian kepribadian. 4. Stres, penyebab dan mengatasinya. 5. Perilaku abnormal dan metode terapi. 6. Konsep dasar psikologi industri dan organisasi. Serta yang terakhir, 7 adalah perilaku sosial. Pengenalan tentang mata kuliah psikologi umum 2 ini. Psikologi umum 2 adalah kelanjutan dari mata kuliah psikologi umum 1. Besaran bobot SKS mata kuliah psikologi umum dalam kurikulum S1 program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon yaitu 6 SKS. Sehingga dibagi menjadi 2 semester, yaitu psikologi umum 1 dalam perkuliahan di semester 1 dan psikologi umum 2 di semester 2, yang masing-masing bobotnya adalah 3 SKS. Mata kuliah psikologi umum mempelajari konsep-konsep dasar psikologi dan aplikasinya sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah psikologi 2 yaitu motivasi, emosi, dan agresi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar daripada teori motivasi, teori emosi, dan agresi. Sebagaimana hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana prosesnya terjadi. Yang kedua, dasar penilaian kemampuan mental, macam-macam tes psikologi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar penilaian kemampuan mental dan macam-macam tes.
Berikut contoh pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah ini yang dilakukan secara daring. Baik, saudara-saudara, kita akan mulaikan kembali perkuliahan kita di saat ini dengan untuk mata kuliah Psikologi Umum 2 dengan materi di dalam topik 8 sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang kita sudah bahas bersama-sama, kita sudah sepakati bersama-sama pada kuliah atau pertemuan ke-8 ini. Topiknya adalah teori kepribadian dan penilaian kepribadian. Kita akan membahas tentang teori kepribadian dan penilaian kepribadian. Kita akan coba melihat dulu tentang kepribadian atau personality ya, personality. Apa itu kepribadian? Ya. Istilah kepribadian ya, sebenarnya istilah kepribadian ini kalau kita mau mengartikannya, kita akan melihat atau merujuk pada asal katanya dulu ya. Asal katanya dari mana ya? Kalau kita melihat di PPT ini ya, atau dalam presentasi saya ini, bahwa sebenarnya kata kepribadian ini dalam bahasa Indonesia kepribadian itu dalam bahasa Inggrisnya kita tahu adalah personality ya. Personality, kemudian sebenarnya kata personality ini sendiri dalam bahasa Inggris diadopsi ya dari bahasa Latin yaitu persona ya, persona atau topeng ya, persona atau topeng, di mana pada zaman dahulu memang ketika orang melakukan sandiwara teater pada zaman dulu, maka biasanya pelakon-pelakonnya itu menggunakan topeng ya, pelakon-pelakonnya menggunakan topeng yang sesuai dengan karakter yang akan dilakonkan atau karakter yang akan dimainkan. Kemudian dari kata persona itu ya dalam bahasa Inggris menjadi personality dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kepribadian. Jadi itulah kira-kira pengertian berdasarkan harafiah atau berdasarkan asal-usul kata dari kata kepribadian itu sendiri. Nah, kita melangkah di tokoh ya, tokoh psikologi kebudayaan orang Indonesia ya, atau ahli Indonesia, Kuncharaningrat, menyebutkan kepribadian adalah ciri dan watak yang diperhatikan seseorang dengan cara lahir konsisten dan juga konsekuen pada setiap manusia yang melakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini akan berlangsung seumur hidup dan kepribadian individu akan terbentuk pada tingkah laku sehingga individu yang mempunyai identitas khusus akan berbeda dengan orang lain ya, sehingga ada perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian saya ambil Yinger ya. Yinger, yang lain-lain Anda bisa baca dalam presentasi saya nanti yang saya akan kirim. Yinger menyebutkan kepribadian atau konsep diri dalam psikologis adalah semua tingkah laku dari individu dengan sebuah sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Kemudian dari Atkinson ya, Atkinson ini seorang psikolog yang sangat terkenal, menulis buku yang paling sangat terkenal yang digunakan secara internasional, ya, menyebutkan kepribadian adalah pola dari perilaku dan cara berpikir khas yang menentukan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan. Kepribadian juga mencakup kepribadian umum yang bisa diamati oleh orang lain, serta kepribadian yang terdiri dari pikiran dan pengalaman yang jarang diungkapkan. Ini menurut Atkinson. M.A.W. Brower sendiri menyebutkan kepribadian merupakan corak tingkah laku sosial individu yang meliputi keinginan, opini, kekuatan, dan juga dorongan serta perilaku seseorang. Kemudian Laura Aking, ya, Laura Aking, ya, tahun 2011 menyebutkan kepribadian adalah pola pikiran, emosi, dan perilaku manusia yang unik dan bertahan lama, sehingga menjadi cara seseorang untuk beradaptasi dengan dunia. Ini pengertian daripada Laura Aking ini lebih mengkristal lagi ke istilah-istilah psikologis ya, karena beliau memang adalah seorang psikolog. Oke, dari ini semua saya coba mengambil yang paling terakhir
pengertian kepribadian dari Gordon W. Allport ya, atau Gordon W. Allport. Ini definisi kepribadian daripada Gordon W. Allport ini atau Gordon W. Allport ini adalah suatu definisi yang bukan paling benar ya. Sekali lagi bukan paling benar, tetapi paling banyak menjadi rujukan pengertian kepribadian yang menjadi rujukan dari banyak ahli-ahli psikologi ya, karena dianggap masih lebih meyakinkan atau masih lebih sempurna, lebih baik daripada pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli yang lain ya. Nanti kita akan bisa belajar tentang sejarah Gordon W. Allport ketika mendefinisikan tentang kepribadian ini ya, upaya-upayanya. Ya, Gordon W. Allport ini menyebutkan kepribadian sebagai susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap lingkungan. Sistem psikofisik yang dimaksud Allport yaitu meliputi sikap, keadaan emosional, keyakinan, dan nilai. Selain itu, termasuk juga perasaan dan motif yang bersifat psikologi akan tetap mempunyai dasar fisik dalam kelenjar-kelenjar saraf dan keadaan fisik individu secara umum. Jadi ini adalah beberapa pengertian atau definisi batasan yang diberikan oleh beberapa ahli tentang kepribadian itu sendiri atau definisi kepribadian. Oke, sekarang kita lanjut pada bagaimana memahami kepribadian. Ya, bagaimana kita memahami kepribadian? Nah, pertanyaan untuk bagaimana memahami kepribadian ini saya coba merujuk pendapat dari Clyde Kluckhohn dan Henry Murray tahun 1953. Kluckhohn dan Murray menyebutkan bahwa untuk memahami kepribadian ini, maka kita harus mengacu dari 3 hal, atau kita harus melihat dari 3 hal, yaitu yang pertama prinsip universal, kemudian yang kedua prinsip specific group ya, atau grup spesifik, dan yang ketiga adalah prinsip yang unik atau idiosyncrasis. Kita kembali ke masalah teori ya, teori kepribadian, karena memang untuk memahami kepribadian secara formal kita memang harus belajar tentang teori kepribadian ya. Dasar daripada teori kepribadian ini kita harus tahu juga ya, karena secara formal kita harus belajar psikologi kepribadian ya, psikologi kepribadian yang akan kita bahas lebih lanjut pada semester-semester berikut ya, karena psikologi umum ini adalah bersifat umum, bersifat dasar. Nanti akan lebih spesifiknya pada psikologi kepribadian. Nah, perkembangan teori kepribadian itu sendiri berdasarkan mazhab atau pandangan falsafi ya, yaitu mazhab terbagi atas 3 mazhab ya, atau 3 mazhab atau 3 masa atau 3 aliran, bisa juga saya katakan begitu ya. Ada mazhab pertama, mazhab kedua, mazhab ketiga. Mazhab pertama itu kita kenal dengan mazhab psikoanalisis. Mazhab kedua dalam ilmu psikologi atau dalam psikologi itu adalah disebut dengan mazhab behavioristik, dan mazhab ketiga adalah mazhab humanistik. Nah, bagaimana mazhab pertama itu psikoanalisis ya, di mana teori-teori yang dibangun ya, teori-teori yang bertolak dari pengandaian ya. Mazhab pertama psikoanalisis ini ya, atau mazhab pertama ini teori-teori yang dibangun atau bertolak dari pengandaian bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan jahat. Gitu ya. Nah, tingkah laku manusia digerakkan oleh daya-daya yang bersifat negatif atau merusak dan tidak disadari, seperti kecemasan, agresi, atau permusuhan ya. Nah, agar berkembang ke arah yang positif ya, maka manusia membutuhkan cara-cara pendampingan yang bersifat impersonal ya, bersifat impersonal dan direktif atau mengarahkan, harus diarahkan. Nah, sebagai contoh daripada mazhab ini adalah mazhab psikoanalisis yang sangat terkenal ya, mazhab psikoanalisis yang terkenal yaitu mazhab psikoanalisis klasik Sigmund Freud yang disebut juga sebagai paham yang pesimistik ya. Disebut sebagai paham pesimistik ini sedikit ke arah-arah istilah-istilah filsafat. Kemudian mazhab yang kedua, mazhab behavioristik ya, di mana teori-teori yang bertolak dari pengandaian bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan netral ya. Bak tabula rasa ya, bak tabula rasa kita kenal dalam filsafat, termasuk juga psikologi sendiri. Teori ini adalah, atau pendapat ini dicetuskan oleh seorang filsafat atau filsuf Inggris ya, yaitu John Locke, tentang tabula rasa atau kertas putih ya, juga disebut dengan kertas putih.
Lingkunganlah yang akan menentukan arah perkembangan tingkah laku manusia lewat proses belajar. Ya, jadi pembentukan perilaku itu harus melalui proses belajar. Artinya perkembangan manusia itu bisa dikendalikan ke arah tertentu sebagaimana ditentukan oleh pihak luar. Lingkungan yang paling berperan dan kiat-kiat rekayasa yang bersifat impersonal dan direktif. Contoh mazhab ini adalah behaviorisme radikal ya, dari B.F. Skinner misalnya, yang disebut juga dalam sejarah psikologi aliran pemikiran yang deterministik ya, atau manusia tidak memiliki kebebasan untuk berkehendak ya. Manusia itu tidak bebas untuk berkehendak, tetapi manusia itu diatur untuk menjadi sesuatu, gitu kira-kira ya. Kemudian mazhab ketiga, mazhab humanistik dalam teori kepribadian, yaitu teori-teori yang bertolak dari pengandaian bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan baik. Ya. Jadi bertolak dengan yang tadi, yang pertama ya, mazhab yang pertama, tingkah laku manusia dan dengan sadar bebas dan bertanggung jawab dibimbing oleh daya-daya positif yang berasal dari dalam dirinya sendiri ke arah pemekaran seluruh potensi manusianya secara penuh agar berkembang ke arah yang positif. Manusia tidak pertama-tama membutuhkan pengarahan, melainkan sekedar suasana dan pendampingan personal, ya, serba penuh penerimaan dan penghargaan demi mekarnya potensi-potensi positif yang melekat dalam dirinya. Nah, contoh khas adalah teori humanistik adalah teori-teori seperti dari Abraham Maslow, Carl Rogers, ya, yang dikenal juga dengan aliran pemikiran yang optimistik. Ini kira-kira perkembangan teori-teori psikologi berdasarkan mazhab-mazhab yang ketiga mazhab ini ya. Nah, masih dengan teori kepribadian ya, kita melihat dimensi-dimensi pembahasan dalam teori kepribadian yang lengkap. Ini menurut Pervin ya, Pervin tahun 1980 dia menurutnya ya, bahwa satu teori kepribadian yang lengkap itu harus mencakup 5 hal ya, harus mencakup 5 hal. Pertama, satu teori kepribadian itu harus membahas tentang struktur kepribadian, yaitu aspek-aspek kepribadian yang bersifat stabil dan menetap, serta yang merupakan unsur-unsur pembentukan sosok kepribadian. Nanti kita lihat contohnya tentang seperti apa contoh struktur kepribadian. Ya. Kemudian pembahasan tentang proses, bahwa di dalam pembahasan tentang teori kepribadian itu harus dibahas juga tentang proses, yaitu konsep-konsep tentang motivasi untuk menjelaskan dinamika atau dinamika tingkah laku atau kepribadian. Bagaimana prosesnya sehingga terjadi perilaku gitu ya, atau bagaimana prosesnya sehingga terbentuk suatu kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu aneka perubahan pada struktur sejak masa bayi sampai mencapai kemasakan. Perubahan-perubahan pada proses yang menyertainya serta berbagai faktor yang menentukannya. Jadi satu teori itu harus membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Satu teori yang lengkap itu juga membahas tentang psikopatologi ya, yaitu hakikat gangguan kepribadian atau tingkah laku beserta asal-usul atau proses perkembangannya. Bagaimana kepribadian itu menjadi tidak sehat gitu ya, atau disebut dengan psikopatologi gitu ya. Harus ada pembahasan tentang itu, satu teori kepribadian yang lengkap. Kemudian yang paling terakhir ya, satu teori kepribadian itu harus membahas tentang perubahan tingkah laku ya. Bagaimana perilaku itu bisa berubah, bisa dimodifikasi gitu ya. Yaitu konsepsi tentang bagaimana tingkah laku bisa dimodifikasikan atau diubah. Nah, ini nanti akan terkait dengan yang namanya psikoterapi ya. Bagaimana mengubah perilaku ya, terutama perilaku yang kurang sesuai untuk menjadi sesuai, atau perilaku yang maladaptif menjadi adaptif gitu ya. Oke, ini menyangkut tentang teori kepribadian. Sekarang kita akan masuk di dalam penilaian kepribadian atau personality assessment ya. Nanti teori-teorinya kita akan bahas secara mendalam nanti di mata kuliah khusus tentang psikologi kepribadian. Penilaian kepribadian secara formal ya, secara formal atau personality assessment, kita akan lihat sini petanya ya, peta untuk lebih memahami tentang penilaian kepribadian atau personality assessment, di mana personality assessment biasanya menggunakan metode-metode yang sudah dikenal di dalam psikologi ya. Ada metode observasi, wawancara, analisa dokumen pribadi, tes, dan lain-lain. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa dalam personality assessment yang kita assess atau yang kita nilai adalah faktor-faktor kognitif di dalam kepribadian atau kognitif aspek.
ya, aspek-aspek kognitif. Dan yang kedua adalah faktor-faktor non-kognitif atau non-kognitif aspek. Nah, yang dimaksud dengan kognitif aspek mencakup dua hal. Ya, pertama yaitu tentang inteligensi, yang kedua tentang bakat, gitu ya. Ini faktor-faktor kognitif. Kemudian faktor-faktor non-kognitif yaitu personality itu sendiri, ya, personality dan minat serta sikap. Ini non-kognitif, ya, non-kognitif. Kita lihat pada aspek kognitif untuk inteligensi dan bakat yang diakses itu biasanya kita, ya, kalau dengan bantuan menggunakan metode tes, ya, metodik tes, maka ada beberapa tes yang dirancang oleh para ahli psikologi tentunya, ya, yang bisa mengcover, ya, atau bisa menjala data kepribadian yang menyangkut inteligensi, seperti ada yang kita kenal nanti akan kita perdalam nanti, ya, skala Wechsler, ya, skala Binet, skala Raven, ya, ada CFIT, ya, yang kita kenal Culture Fair Intelligence Test, ada tes inteligensi kelompok Indonesia, ada figure reasoning test dan sebagainya. Ada banyak, ya, tapi saya memperkenalkan yang beberapa saja, nanti kita akan lebih perdalam dalam materi-materi tentang tes-tes psikologi, ya. Kemudian faktor-faktor bakat, ya, atau aspek-aspek bakat ini biasanya kita akan jaring dengan bantuan tes-tes psikologi seperti differential aptitude test, ya, nama tesnya, ya, DAT. Ada seri tes bakat umum STBU, ada ADKUDAK, ya, tes yang menyangkut mengcover tentang kemampuan seseorang dari sisi administrasi, ya, keuangan maupun perdagangan, ya, ada kemampuan diferensial, ya, TKD, ya, dan sebagainya. Kemudian tentang non kognitif aspek, tentang personality, ya, personality ini petanya, ya, kira-kira ada dua hal, ya, yaitu personality yang dijaring melalui alat tes inventory, ya, alat tes inventory, ada inventaris pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, ya, oleh seseorang untuk mendata jala kepribadiannya. Ini antara lain tes-tesnya adalah EPPS, ya, 16PF, MMPI, Big Five, dan sebagainya, ya, yang bisa nanti Anda pelajari nanti, ya, lebih mendalam. Kemudian di samping inventory test ada projective test, ya. Projective test ini sendiri, ya, secara garis besar ada dua, ya, ada dua bagian. Ada projective test yang menggunakan grafis, ya, menggunakan grafis atau menggambar, ya, menggambar seperti drawman, ya, tree test atau tes menggambar pohon, ada tes wartek, ya, tes wartek atau tes yang dikenal dengan tes 8 kotak, gitu, ya. Ada house tree person, ya, HTP, dan lain-lain sebagainya daripada tes grafis. Kemudian yang kedua dalam tes proyektif yaitu tes-tes yang bentuknya pictorial. Pictorial itu artinya suatu gambar, ya. Picture, gambar. Ya, kalau grafis ini menggambar, ya. Kalau pictorial itu memang gambar seperti foto-foto dan lain sebagainya, ya. Tes-tes yang sangat terkenal, ya, untuk tes pictorial ini dalam proyektif ini lebih banyak digunakan di bidang klinis maupun di bidang sosial, ya, seperti tes Rorschach, ya, tes Rorschach, TAT, ya, CAT, dan sebagainya. Ini pengenalan tentang tes. Jadi bagaimana menilai kepribadian itu dengan menggunakan metode tes, ya, metode tes. Ini kira-kira gambarannya yang nanti Anda akan perdalam dalam kuliah-kuliah selanjutnya, karena dalam psikologi umum ini masih bersifat umum pengenalan yang nanti akan lebih diperdalam di perkuliahan selanjutnya. Sebenarnya apa sih fungsi teori kepribadian dan penilaian kepribadian untuk kita pelajari? Ya. Paling tidak ada dua. Ya. Fungsi pertama adalah fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif adalah menjelaskan atau menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana seputar perilaku manusia dijawab melalui fungsi deskriptif. Jadi singkat kata, fungsi deskriptif adalah fungsi menggambarkan tentang profil kepribadian seperti apa. Kemudian yang kedua, fungsi teori dan penilaian kepribadian itu yaitu fungsi prediktif. Artinya dia bisa berfungsi untuk memperkirakan, ya. Jadi dia harus bisa memperkirakan, ya, memperkirakan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia itu di kemudian hari. Oleh karena itu disebut dengan prediktif, memprediksikan kira-kira seperti apa perilaku kepribadian seseorang ketika dilakukan asesmen. Kedepannya akan seperti apa? Ya, misalnya kalau seseorang yang memang tidak sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan outdoor, misalnya, kemudian diberikan pekerjaan yang
yang outdoor, ya tentu kita bisa memprediksikan hasilnya akan begini. Orang-orang yang indoor kemudian dipekerjakan pada outdoor, kita bisa memprediksikan, ya, gitu, memprediksikan hasilnya, prestasinya akan seperti apa. Itu misalnya di bidang industrial, ya. Oke, saya kira demikian ya untuk materi yang ada yang saya presentasikan ya. Jadi sekali lagi fungsi teori dan nilai ini adalah bisa fungsi deskriptif dan fungsi prediktif ya, fungsi prediktif. Nah, sampai di sini ada yang ingin menanggapi ya? Ada yang ingin menanggapi, bertanya? Silakan, siapa saja untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang saya sudah delivery ya. Saya sudah delivery melalui Zoom, perkuliahan Zoom meeting ini ya. Silakan kalau ada. Baik, terima kasih Ner. Oke, Yeskiel Valentin Vendur. Ner, ini saya ingin bertanya di bagian slide nomor 8, nomor 9. Di situ mengapa perkembangan psikologi kepribadian dikaitkan dengan mazhab dalam filsafat, Ner? Oke, perkembangan teori kepribadian berdasarkan mazhab dan pandangan falsafi. Mengapa ya teori-teori kepribadian ini harus dikaitkan dengan perkembangan atau mazhab-mazhab dalam filsafat ya? Mengapa demikian? Ada yang kira-kira ada dari teman-teman Anda ya, dari teman-teman mahasiswa atau peserta kuliah ini yang bisa memberikan tanggapan kepada pertanyaan atas pertanyaan daripada Yeskiel ini, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau masukannya, silakan. Kita berdiskusi lepas ya, siapa saja bisa bertanya, bisa menjawab dan lain sebagainya ya, kita saling belajar ya, saling belajar. Silakan Farul Mamonto. Di sini menurut Sigmund Freud, dengan teori kepribadian psikoanalisisnya dipengaruhi oleh paham filsafat yang pesimistik, yang melihat bahwa pada dasarnya manusia itu jahat. Sebagai ide-ide dalam teorinya menggambarkan bagaimana dorongan, insting-insting, dan libido mempengaruhi perkembangan kepribadian individu. Begitu, ini tanggapan ya terhadap pertanyaan dari Yes ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan, saya tambahkan satu lagi ya. Ingat waktu, maka saya tambahkan satu lagi kalau ada yang ingin memberikan tanggapannya. Silakan. Izin Ner, Cika mencoba untuk menanggapi. Oke, Cika. Oke. Ya, kalau di pertanyaan mengapa perkembangan psikologi kepribadian dikaitkan dengan mazhab-mazhab filsafat, karena berdasarkan dengan kalau orang tarik ke belakang, para induk dari segala ilmu ini kan berasal dari ilmu filsafat. Kemudian mulai dikembangkan. Nah, oleh Wilhelm Wundt, kalau kita melihat di sana, dia juga pada waktu mendirikan laboratorium itu, dia juga membangun suatu teori. Jadi kalau orang mau lihat ada beberapa tokoh-tokoh psikologi seperti tadi Farul menggambarkan dari Sigmund Freud. Di sini Cika menambahkan dari tokoh Carl Rogers tentang teori client-centered yang dikatakan di sana mengikuti mazhab atau paham filsafat potensial eksistensial yang memandang manusia pada dasarnya adalah baik. Dalam psikologi kepribadian, ide teori-teori oleh beliau ini dikelompokkan dalam paham humanistik yang optimistik. Terima kasih, Mener. Oke, terima kasih ya atas pertanyaan, tapi juga atas sumbang saran, sumbang tanggapan ya, maksud saya sumbang tanggapan dari teman-teman yang lain.